Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan masa praksara di Nusantara. Kami dari kelompok 5 yang berisi Mutiara, Reki, Rio, Zidan, dan Hambali. Dimulai dari zaman batu. Zaman batu adalah masa zaman prasejarah yang luas ketika manusia menciptakan alat dari batu. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Selanjutnya, zaman batu tua atau Paleolitikum. Alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purbakala itu masih berupa batu-batu besar dan kasar. Beberapa peralatan batu di zaman Paleolitikum, misalnya kapak, primbas, dan juga alat-alat serpih. Untuk kehidupan manusia saat itu, mereka masih menerapkan gaya hidup non-modern, berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan dari alam yang dilewatinya. Lanjut ke zaman Batu Tengah. Zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Di masa ini, peralatan batu yang digunakan manusia purba sudah mulai ada peningkatan. Peralatan batu yang semula masih besar dan kasar kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya seperti pubel dan juga mata panah yang terbuat dari batu. Di masa ini, manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti mendukung hal tersebut dengan ditemukannya sampah-sampah sisa makanan seperti kulit kerang dan abris Sausroche yang merupakan cerukan atau gua yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal. Teori Yunan. Teori pertama menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina. Teori ini juga didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari yang terdesak oleh bangsa yang lebih kuat sehingga melakukan migrasi ke selatan. Selain itu, R.H. Gelderen dan J.H. Keren juga mendukung teori ini dengan bukti adanya kapak tua dari wilayah bangsa Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kapak tua yang ada di Asia Tengah. Dengan begitu disimpulkan bahwa penduduk Asia Tengah melakukan migrasi ke Pulau Nusantara. Teori Nusantara menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi oleh berupa argumen. Antara lain, bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban ini tidak mungkin bisa dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Teori Out of Taiwan. Dalam teori ini dijelaskan asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan daratan Cina. Teori ini didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang dipergunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpuan yang sama, yaitu rumpuan Austronesia. Rumpuan tersebut dikenal dengan rumpuan Taiwan. Terakhir, teori Out of Africa. Untuk kehidupan manusia saat itu, mereka masih menerapkan gaya hidup non-modern, berpindah-pindah tempat. Mereka memperoleh makanan dengan cara berburu binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan dari alam yang mereka lewati. Sekian dari kami, mohon maaf jika banyak salah kata dan terima kasih.